membahas atau mengulas sebuah karya sastra novel dengan judul Lilin Terang Itu Membuat Hidupku Gelap, karya Sania Putri Salsabila Said. Novel ini itu dari sebuah aplikasi cerita, aplikasi bacaan Wattpad yang dibukukan pada tahun 2020. Sebelum saya mengulas cerita ini, sebelum saya memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam cerita ini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih manfaat dari membaca sebuah novel, sebuah buku bacaan. Yang pertama itu menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Dari awal yang kita tidak tahu apa sih penyakit kanker itu apa sih, penyakit mental PTSD atau penyakit mental OCD. Dengan membaca sebuah novel kita dapat pengetahuan lebih bagaimana isu-isu keluarga, bagaimana pandangan-pandangan hidup orang lain, apa POV dari orang lain. Lalu yang kedua itu menambah kosakata kita. Dengan membaca novel, kita dapat menambah kosakata kita dalam berbicara, dalam menulis, dalam membaca. Lalu membaca novel juga, membaca buku bacaan juga membuat kita lebih refresh, lebih merasa segar di saat kita berada di tengah-tengah sebuah tugas banyak, di masalah-masalah yang banyak, masalah-masalah hidup yang banyak, pekerjaan yang banyak. Dengan membaca buku bacaan ini merefresh, mensegarkan otak kita agar lebih bahagia lagi, lebih terbuka lagi, lebih plong lagi. Lalu ringkasan dari novel ini, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan dari novel ini. Novel ini menceritakan tokoh utamanya itu Alena. Alena ini adalah seorang siswa yang berprestasi, siswa yang pintar di sekolahnya, yang selalu membuat sekolahnya itu, nama sekolah itu menjadi harum. Namun kebahagiaannya di sekolah itu tidak sebahagia kondisi dia dalam lingkungan keluarganya. Dia itu merupakan anak yang diabaikan karena kedua orang tuanya itu menikah tanpa dasar cinta, hanya karena perjodohan. Sehingga saat lahirnya sosok Elena ini, kedua orang tuanya memilih jalan masing-masing, dan Alena itu tinggal bersama papanya, Papa Dimas. Saat dia tinggal dengan Papa Dimas, dia itu sangat diabaikan oleh papanya. Namun dia sedikit diberi kasih sayang oleh bunda. Sosok bunda itu merupakan ibu tiri dari Elena. Papa Dimas ini sosok yang sangat jahat kepada Elena, baik dari segi perkataannya yang melukai batin Elena maupun perlakuannya yang selalu membuat kekerasan. Saat Elena melakukan kesalahan, sosok papa ini akan mencambuknya begitu. Kisah ini diakhiri dengan sad ending, penyesalan. Cerita ini nih menceritakan penyesalan sosok ayah di akhirnya, sosok ayah dan ibu yang menelantarkan anaknya. Lalu setelah saya menjelaskan ringkasan dari novel ini, ulasan saya mengenai novel ini, kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Dari segi cover dari novel ini membuat saya tertarik, dengan dominan ada lilinnya, dan di sini ditunjukkan bahwa Elena itu sosok yang kecil. Dari kecil kan dia itu jauh dari orang tuanya. Lalu kelebihan dari novel ini juga penggambaran sosok Elena ini dari segi cerita cintanya, dari segi isu keluarganya itu digambarkan dengan kompleks, sehingga membuat saya yang membacanya itu terbawa
dalam alur yang dibawakan dalam cerita ini. Lalu cerita ini juga memiliki kelebihan, novel ini juga memiliki kelebihan berupa dari gaya bahasanya. Gaya bahasanya itu sangat puitis sehingga saya itu beberapa kali menangis saat membaca buku ini, baik itu di awal, di tengah, di akhir. Saya pernah galauin novel ini, pokoknya bikin gamon novel ini nih, gagal move on. Lalu kekurangan dari novel ini nih, alurnya itu sangat lambat. Bagi pembaca yang ingin alurnya cepat, itu sangat bukan tidak disarankan sih, tapi takutnya mudah bosan. Bagi saya yang mencintai novel sejenis ini yang mengisahkan isu keluarga, isu psikologi, isu-isu anak-anak remaja yang jauh dari kata orang tua, yang parenting orang tuanya mungkin agak buruk, itu menurut saya novel ini sangat bagus karena digambarkan dengan secara detail. Itulah mengapa alur cerita ini sangat sedikit lambat. Lalu di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam novel ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari novel Lilin ini. Yang pertama, temanya ini tentang pencarian jati diri, tentang kesepian. Lalu tokoh dari novel ini, yang pertama ada tokoh utamanya ya, yang tadi saya sebutkan, Elena ini digambarkan sosok yang ceria, sosok yang pandai menyembunyikan perasaannya, sosok yang pemikirannya dewasa, sosok yang dapat memendam perasaannya tuh, sosok yang bisa berkamuflase menjadi saat hatinya yang merasa tercapik-capik, dia bisa tersenyum lebar. Lalu yang kedua itu ada tokoh Papa Elena atau Papa Dimas. Di sini digambarkan sosok yang egois, sosok yang temperamental, sosok yang pokoknya buruk-buruk, sosok yang tidak mau mengalah. Lalu yang ketiga itu ada tokoh Mama Sonya atau mama kandung Elena ini digambarkan sosok wanita wanita kantoran yang kehidupannya itu tidak bisa diusik oleh sosok Elena. Jadi dia itu digambarkan sosok yang sedikit egois, dengan mulutnya yang sedikit kasar dari baik perkataannya. Lalu yang ketiga itu ada Devan itu adalah digambarkan sosok yang cool, penampilannya itu dingin, sosok remaja cowok pada umumnya. Sosok kalau di depan Elena itu dia sangat baik hati, sangat dermawan. Namun karena dia juga memiliki isu dalam keluarganya, dari segi emosionalnya itu bangkit jiwa temperamental, jiwa pemarah. Lalu setelah tema dan penokohan itu ada alur dari cerita ini. Alurnya adalah alur campuran. Yang pertama, awal dari novel ini menjelaskan kisah Elena pada saat itu. Lalu saat sedikit ke pertengahan itu ada kembali ke masa lalu, flashback. Lalu flashback itu menceritakan kisah masa kecilnya Elena. Lalu kembali lagi ke masa depan. Setelah tema, penokohan tokoh, alur, itu ada latar tempat pada novel ini lebih dominan di sekolah, di rumah, baik itu rumah Elena, rumah Mama Sonya,
dan juga rumah Devan. Di akhir-akhir juga ada latar berupa rumah sakit. Lalu ada latar suasana. Suasana dari kisah ini itu sedih, mencengkam. Lalu setelah latar itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel ini itu gaya bahasanya itu banyak sekali dengan kata-kata puitis, kata-kata yang banyak sekali yang konotasi, karena mungkin penulisnya ini sangat ingin menyampaikan kisahnya dengan lebih melankolis. Lalu yang terakhir amanat dari cerita ini yang pertama, jangan pernah pendam impian seorang anak. Lalu yang kedua itu jika tidak mencintai seseorang dalam kehidupanmu, maka lepaskanlah ya. Lalu yang ketiga itu anak itu harus tumbuh dalam kasih sayang orang tua, karena kalau tidak tumbuh dalam kasih sayang orang tua, dalam perhatian orang tua, itu membuat sang anak itu tumbuh dengan rasa emosionalnya itu sangat tinggi dan bisa membuat gangguan kejiwaan. Lalu nama selanjutnya itu, dari kisah ini saya ambil bahwa jangan pernah memendam sesuatu di dalam hati. Karena kayak cerita Elena ini kan dikisahkan sangat memendam sekali emosinya ya, sehingga pada akhirnya dia itu mendapatkan penyakit. Sesuatu yang kita pendam dalam diri kita, emosi yang kita pendam dalam diri kita itu membuat sebuah pikiran yang buruk, sehingga menyerang otak untuk melakukan kinerja yang lebih keras dan melemahkan daya tahan tubuh kita, berakhir dengan penyakit-penyakit yang mematikan seperti Elena ini, dia mendapatkan penyakit kanker. Lalu unsur ekstrinsik dari novel ini, yang pertama itu latar belakang pengarang. Sania itu mengambil kisah ini secara emosional, baik itu dia mengkaji isu-isu tentang keluarga. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini, yang pertama itu ada nilai religius. Nilai religius yang di sini disampaikan di sini, hal apapun yang terjadi, Elena di sini selalu berdoa kepada Tuhan. Saat ia sedih, saat dia senang, saat dia tertawa, dia selalu ingat Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Saat dia ulang tahun, merayakan ulang tahunnya sendiri, saat dia sakit, begitu. Lalu ada latar moral. Di sini moralnya itu tentang kisah keluarga, tentang kisah moral keluarga yang terpecah seperti itu. Lalu ada sosial. Di sini agak sedikit masalah gender sedikit dibahas, sehingga nilai sosialnya itu adalah tentang masalah sosial yang di sekitarnya, yang sangat ketimpangan di rumahnya itu tentang gender. Perempuan sangat diinjak dalam keluarga begitu. Tidak ada pembelaan, hanya sebagai patung gitu. Sudah itu saja ulasan dan analisis saya tentang novel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.